Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah Masjid Anas rahimakumullah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya yang senantiasa terus diberikan kepada kita semuanya, maka kita wajib untuk mensyukurinya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kulsub pagi ini mengenai perintah dan larangan yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Karena dalam kehidupan kita sehari-hari, entah itu di suatu lembaga, institusi, atau kampus, sekolah, pasti ada aturannya, yaitu berupa perintah dan larangan. Ada ya Pak ya? Iya, misalnya kalau hari Kamis harus pakai batik, perintahnya gitu. Larangannya misalnya nggak boleh merokok dalam ruangan. Itu adalah perintah dan larangan dalam kehidupan dunia. Begitu juga untuk kehidupan di akhirat, dalam rangka beribadah, beramal soleh pun ini juga ada perintah dan larangannya. Jadi nggak bisa sembarangan kita melakukan sesuatu yang tidak diperintah atau melanggar apa yang dilarang. Setuju nggak Pak? Nggak boleh kan sembarangan kita? Nah, dalam hal ibadah ini, hukum asalnya adalah haram Pak. Hukum ibadah asalnya haram sampai ada dalil yang memerintahkannya. Ulama Syafi'iyah yaitu Ibnu Hajar Asqalani dalam Fathul Bahri berkata, al-asla fil ibadatil at-tawaqif atau at-tawaquf. Hukum asal ibadah adalah tawaquf, yaitu diam menunggu sampai datangnya dalil. Jadi perkataan Ibnu Hajar tersebut menunjukkan bahwa jika tidak ada dalil, maka suatu amalan tidak boleh dilakukan. Itu artinya haram sampai ada perintahnya. Nah, kalau larangan dan perintah ini dilanggar gimana Pak? Ya pasti ada konsekuensinya Pak, ada resikonya. Karena orang-orang zalim zaman dulu itu sering melanggar perintah Pak, mengganti perintah. Sebagaimana Allah katakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 59. Silakan dibuka bagi yang membawa aplikasi Quran. Al-Baqarah 59. Di situ dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa baddalal ladzi nadzallamu qaulan ghairal ladzi qila lahum wa anzalna 'alal ladzi nadzallamu rizqan minas sama'i bima kanu yafsukun. Lalu orang-orang yang zalim itu mengganti perintah dengan perintah yang lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka apa risikonya? Maka risikonya kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu, karena mereka
selalu berbuat fasik. Ya, itu resikonya Pak kalau ganti perintah yang bukan diperintahkan. Sebab orang yang mukmin itu Pak, ini pernah saya sampaikan, kalau perintah itu sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, maka ia tidak akan mengambil jalan lain. Ya. Al-Ahzab 36 Pak. Bacanya apa itu Pak? Al-Ahzab 36. Tidak pantas bagi laki-laki dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya sudah menetapkan suatu ketetapan, ia akan mengambil jalan yang lain. Barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka ia telah sesat dengan sesat yang jauh apa nyata itu Pak? Saya lupa ya. Dhalalim mubin ya. Ya. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalalam ba'ida. Kalau nggak salah itu. Kemudian ya, YouTube-nya dimatiin. Ya. Selain mengganti perintah, juga kalau mengamalkan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah, maka resikonya amalan itu juga tertolak. Kata Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan satu amalan yang bukan ajaran kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Muslim. Ini saya mengutip dari artikel Rumaiso. Jadi jika seseorang mau melakukan ibadah, ya khususnya yang mahdhah ini, itu harus menunggu ada perintah seperti sholat, puasa, haji, baik wajib maupun sunnah. Intinya amalan yang diatur oleh syariat Pak, bukan satu ibadah menurut persangkaan seseorang. Ya, bukan menurut pendapatnya. Yang penting kan ini baik. Kadang orang begitu, ya, bilang begitu kan. Yang penting kan baik gitu. Ya, seperti Allah contohkan ini soalnya Fir'aun dahulu Pak, juga bilang seperti itu. Dia ngeles Pak. Ia menyangka apa yang ia telah lakukan adalah suatu kebaikan dan kebenaran. Nah, ini Allah gambarkan di dalam surat Ghafir ayat 29 Pak. Saya ngambil potongan ayatnya aja. Sebenarnya kalau mau lengkap mulai dari ayat 28 sampai 30. Saya ambil potongannya di ayat 29 Pak. Surat Ghafir ayat 29. Qala fir'aunu ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabillar rasad. Fir'aun berkata, Aku hanya mengemukakan kepadamu apa yang aku pandang baik. Ya, pandangan baik menurut Fir'aun. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang benar. Padahal perintah Fir'aun itu tidak benar. Di surat 11 ayat 97 dinyatakan bahwa perintah Fir'aun itu tidak benar. Illa fir'auna wa mala'ihi fattaba'u amra fir'aun wa ma amru fir'auna birasid. Kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya, tetapi mereka mengikuti perintah Fir'aun. Padahal perintah Fir'aun itu bukanlah perintah yang benar.
Karena kebenaran hakiki adalah mutlak dari Allah. Al-haqqu mir rabbikum wala takunanna minal muntarin. Itulah kebenaran itu dari Tuhanmu, maka jangan ragu-ragu dengan kebenaran Allah ini. Ya. Jadi adanya perintah dan larangan ini pastinya untuk kemaslahatan kita semua, Pak. Menguji siapa yang paling baik amalnya, siapa yang paling taat, siapa yang melanggar perintah dan larangannya. Sehingga kelak di akhirat itu semuanya akan terfilter. Ini dulu orang yang melanggar, ini dulu orang yang taat. Ya, kelak semua akan difilter dari kiamat. Nah, untuk itu agar bisa melaksanakan perintah atau larangan dengan baik dan benar, ya maka perlu mendalami, mengkaji. Nggak bisa hanya ikutan, Pak. Supaya apa yang kita jalankan itu baik dan benar menurut syariat. Sebab kalau pakai hawa nafsu, maka kata Allah rusak langit dan bumi ini, Pak. Ini Allah gambarkan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 71, Pak. Surat ke-23 ayat 71. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ard wa man fihin bal atainahum bizikrihim fahum an zikrihim mu'ridun. Dan seandainya kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, keinginan mereka, pasti binasalah langit dan bumi dan semua yang ada di dalamnya. Bahkan ini sudah diperingatkan oleh Allah. Bahkan kami telah memberikan peringatan kepada mereka, tetapi mereka berpaling dari peringatan itu. Di mana Allah memberikan peringatan? Di surat Al-Isra, Pak, ayat 36. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, yang kamu belum tahu ilmunya. Larangan ini, Pak. Ya. Jangan mengikuti sesuatu yang kamu belum tahu ilmunya. Kenapa? Karena inna sam'a pendengaran, wal basara penglihatan, wal fuada hati, semua akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, saya bacakan tafsirnya dari Ibnu Katsir mengenai Al-Isra 36 ini. Dan janganlah engkau wahai manusia mengikuti apa yang tidak engkau ketahui. Akan tetapi pastikan, Pak, kebenarannya. Jadi dicek and recheck, verifikasi dulu, Pak. Karena sesungguhnya manusia akan dimintai pertanggungjawaban mengenai bagaimana ia menggunakan mata tadi, menggunakan pendengaran dan hatinya. Soalnya apabila ia mempergunakan ketiga ini, mata, telinga dan hati ini dalam kebaikan, pasti dapatnya pahala. Tapi sebaliknya, kalau menggunakan dengan keburukan, pasti akan memperoleh hukuman. Makanya dengan mempertanggungjawabkan itu, kita harus hati-hati, Pak, dalam melakukan suatu amalan tadi. Karena orang-orang dahulu takut akan azab Allah, makanya dia hati-hati. Al-Mu'minun ayat 57, Pak. Innalladzina hum min khasyati rabbihim
musfikun. Sungguh orang-orang yang takut azab Allah, mereka sangat berhati-hati. Itu Pak, mereka sangat berhati-hati agar terhindar dari azab Allah. Sehingga ketika dia melakukan suatu amalan, suatu ibadah, dia punya dasar dulu Pak. Nggak ikut-ikutan seperti tadi ya. Ini semua tadi apa? Dari Quran dan hadis Pak, yang saya bacakan tadi Pak. Nah sekarang kita mengenal perintah dan larangannya. Nah, di dalam Al-Quran itu ada perintah, banyak perintahnya Pak, larangannya juga banyak. Perintah pertama dalam Quran apa Pak? Kita disuruh beribadah Pak. Di ayat-ayat awal Al-Baqarah itu, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu Pak. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu ya, yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu. Jadi perintahnya itu dalam Quran itu diawali dengan ya ayu. Bisa ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan ya ayyatuhan nafsu ya. Jadi semua diawali dengan ya ayu itu. Nah itu perintah pertama tadi dalam Quran, yaitu disuruh menyembah. Perintah terakhir Pak apa Pak? Perintah terakhir kita disuruh husnul khotimah Pak. Walaupun secara implisit tidak dikatakan perintahnya husnul khotimah, tapi makna yang terkandung dalam surat ini adalah kita diperintah untuk husnul khotimah. Yaitu di ayat di surat 89, surat apa itu? Al-Fajr. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Ya ayu, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridhoinya. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka masuklah ke dalam golonganku, hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku. Itu perintah. Walaupun di akhir ayat, di akhir surat juga ada perintah ya, tapi bukan perintah maknanya. Ya ayyuhal kafirun. Nah, itu adalah peringatan, sebuah solusi. Nah, di antara perintah awal dan akhir, di tengah-tengahnya itu banyak sekali perintah. Baik itu perintah untuk bertakwa, perintah untuk beriman, perintah untuk muamalah ya. Bertakwa misalnya ya ayyuhalladzina amanu taqullah, itu perintah. Ya ayyuhalladzina amanu aminu, orang yang beriman disuruh tetap beriman. Juga perintah bermuamalah. Misalnya ya ayuhan nasu kullu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang apa yang halal dan yang baik yang terdapat di bumi ya. Itu salah satu contoh. Di pertengahan surat itu banyak sekali. Juga di dalam hadis Pak. Nah ini akan saya berikan contoh hadis perintah. Ini yang barangkali boleh jadi Pak, ada sebagian orang yang keberatan ini Pak. Berat, susah Pak. Karena perintah ini Rasulullah memerintahkan kepada Al-Ghifari, Abu Dzar Al-Ghifari, di mana beliau ini diperintahkan untuk mencintai orang miskin Pak.
disuruh mendekat kepada orang miskin. Kata Nabi SAW yang diwasiatkan kepada Abu Dzar Al-Ghifari, ia berkata, Ausani khalili bisabai, kekasihku Rasulullah berwasiat kepadaku dengan 7 hal. Ini ada 7, tapi nggak 7 cuma 1 aja ya Pak, yang nanti akan diuraikan. Yang pertama yaitu supaya aku mencintai orang-orang miskin dan dekat dengan mereka. 1. Yang kedua, beliau memerintahkan aku agar aku melihat kepada orang yang berada di bawahku. Kemudian beliau memerintahkan agar aku menyambung silaturahmi meskipun mereka berlaku kasar kepadaku. Kemudian 4, aku dianjurkan agar memperbanyak ucapan la haula wala quwata illa billah. Kelima, aku diperintahkan untuk mengatakan kebenaran walaupun pahit. Keenam, agar aku tidak takut dengan celaan orang yang mencela dalam berdakwah kepada Allah. Ketujuh, Rasulullah menasihati aku agar tidak meminta-minta sesuatu pun kepada manusia. Nah, hadis riwayat Ahmad dari Su'aib Al-Arnud mengatakan bahwa hadis ini sahih. Jadi ada 7 perintah yang diwasiatkan kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Tentu perintah ini mengandung makna juga kepada kita semua. Nah, di antara 7 perintah tadi salah satunya yaitu mencintai orang miskin. Kenapa kita diperintah mencintai, mendekati orang miskin ini, Pak? Kadang ada seseorang itu kalau dekat orang miskin nanti suuzon ya Pak ya. Nah, orang miskin kalau didekatin paling nanti pinjam, utang gitu Pak ya. Kadang-kadang begitu Pak. Padahal belum tentu Pak. Tergantung bagaimana kita bisa memberikan sesuatu kepada orang miskin itu. Makanya orang miskin itu hendaknya ditemani Pak. Tujuannya untuk memberikan pengajaran, jangan sampai orang miskin di dunia tapi miskin juga di akhirat. Itu tujuannya Pak, untuk mencintai, mendekati orang miskin. Makanya saya itu kalau melihat prihatin Pak ya, kalau lihat misalnya keluar masjid 3:30 masih ada yang ngorek-ngorek di bak sampah. Mau ditegur gimana, nggak ditegur gimana ya? Sebab bukan ditegur Pak, tapi didekatin, dikasih tahu. Kalau bisa sholat dulu gitu loh. Subuh itu ikut sholat gitu. Sebab orang miskin tuh biasanya memang ya canggung Pak. Ya. Jadi apa ya? Pokoknya kita harus bisa mendekati orang miskin agar orang miskin itu bisa selamat nanti di akhirat. Intinya itu aja Pak. Karena kalau nggak selamat, orang-orang Allah itu membenci orang yang miskin tapi sombong Pak. Sombongnya itu tidak mau mengingat Allah, tidak mau belajar, tidak mau menuntut ilmu. Nah ini Allah benci kepada mereka Pak. Nanti orang yang seperti itu tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak disucikan. Ada 3 golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak disucikannya, dan baginya azab. Nah ini resikonya Pak, konsekuensinya diazab, yaitu orang yang sudah tua tapi berzina, penguasa pendusta, dan orang miskin yang sombong. Jadi mesti harus
seseorang itu bisa mendekat dengan orang miskin untuk memberikan pengajaran. Karena hakikatnya orang miskin itu ada keistimewaannya, Pak. Orang miskin itu nggak pinter nyari duit, tapi doanya makbul. Ini Pak, yang perlu diperhatikan, Pak. Ini Nabi yang bilang, Pak. Dari Harits bin Wahab radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW berkata, ala akhbirukum bi ahlil jannah kullu dha'ifin mutadha'ifin lau aqsama alallahi abarrahu. Maukah aku beritahu kepada kalian siapakah ahli surga itu? Ahli surga nih, Pak. Mereka itu adalah setiap orang yang lemah, yang miskin, dan dianggap lemah oleh para manusia. Jika ia bersumpah atas nama Allah, pastilah Allah akan mengabulkan apa yang disumpahkannya. Artinya doanya makbul, Pak. Nah, logikanya Pak sekarang, Pak, kenapa orang miskin yang doanya makbul dia sendiri nggak mau berdoa, Pak, supaya kaya itu? Ya mestinya kan gitu lah, ya nggak Pak Aris? Oh, doanya makbul udah dikasih tahu sama Rasulullah. Orang miskin itu doanya makbul. Ya, miskin itu memang sudah takdir qadarullah. Kalau saya kiaskan gini, Pak. Ular yang berbisa, Pak. Bisanya itu hanya untuk membunuh hewan yang lain, tapi gak bisa untuk dirinya sendiri. Dia gigit sendiri, bunuh, gak bisa, Pak. Ya. Itu ular. Begitu juga orang miskin, doanya untuk orang lain, bukan dirinya sendiri. Karena dirinya sendiri memang takdirnya sudah miskin. Nah, kira-kira begitu, Pak. Ya. Jadi orang miskin ini memang istimewa ya. Makanya tadi perlu kita dekatin. Kadang-kadang pun ada orang yang minta doanya kepada orang miskin. Orang miskin ini nanti juga akan mendahului orang kaya masuk surga, Pak. Berapa tahun, Pak? Kalau yang miskin apa yang mau dihisap kan, Pak? Iya, orang kaya mau banyak yang dihisap. Kata Nabi SAW, yadkhulu faqura'ul mu'mininal jannata qablal aghniyai bini fi yaumin khamsimi'atin amin. Orang beriman yang miskin akan masuk surga terlebih dahulu sebelum orang-orang kaya, yaitu lebih dulu setengah hari yang sama dengan 500 tahun. Hadis riwayat Ibnu Majah, Pak. Jadi orang-orang miskin 500 tahun lebih dulu masuk surga. Orang miskin yang beriman, Pak. Jadi pengen jadi orang miskin apa orang kaya nih, Pak? Ya baik, kalau pengen masuk surga ya kita apa adanya aja lah ya. Ya, perintah terakhir tadi adalah husnul khotimah. Ya. Karena amalan itu tergantung di akhirnya. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung dengan penutupnya. Kalau penutupnya baik, berarti berpotensi ke surga. Nah, dengan hadis itu maka kita perlu istiqomah, Pak, untuk menjadi orang baik. Baik itu baik di mata Allah, Pak. Istiqomahnya gimana, Pak?
selalu bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan mati melainkan dalam keadaan beriman, Islam, berserah diri. Ya. Nah, dari keterangan ayat tersebut, yaitu hadis dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdihi khairan istakmalahu." Apabila Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya, maka Allah akan memanfaatkannya. Nah, sahabat bertanya, qalu kaifa yasta'miluhu? Sahabat bertanya, bagaimana Allah akan memanfaatkannya? Qala yuwaffiquhu li amalin sholihin qabla maut. Allah akan memberinya taufik untuk beramal soleh sebelum kematiannya. Jadi ini sebuah amalan di akhir ketika seseorang diberikan taufik oleh Allah. Makanya kita hati-hati, Pak. Kalau kita ini tiba-tiba rajin, boleh jadi, Pak, ini Allah menghendaki kebaikan kita dan kita meninggal saat kita sedang berbuat baik. Jadi kita kondisikan untuk menjalankan perintah mulai dari menyembah dalam bentuk tauhid, akidah, dan di tengahnya tadi ada perintah-perintah yang lain, syiar-syiar Islam, dan di akhirnya dengan husnul khotimah. Cakep nggak, Pak, kira-kira konsep perintah ini, Pak? Nah, kemudian larangan, Pak. Jadi selain perintah ada larangan. Larangan ini tentu sebagai rambu-rambu atau peringatan kepada kita semua, karena peringatan itu sejatinya bermanfaat untuk kita. Wa dzakir fa inna dzikra tanfaul mu'minin. Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin, ya. Inilah salah satu bentuk kasih sayang Allah, Pak, agar manusia tidak tergoda oleh setan, terjebak dalam kesesatan. Nah, lalu apa, Pak, larangan pertama dalam Quran? Kalau tadi ada perintah pertama, perintah terakhir, sekarang larangan pertama apa dalam Quran ini? Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, lalu mereka menjawab, justru kami yang berbuat kebaikan, memperbaikinya, katanya gitu. Ini larangan bagi orang munafik. Al-Baqarah ayat 11, Pak. Jadi larangan pertama adalah jangan berbuat kerusakan di bumi. Nah, apa nih kerusakan di bumi yang dimaksud ini, Pak? Dalam tafsirnya Ibnu Katsir dalam Tafsirul Qur'anil Azim mengutip sahabat Ibnu Mas'ud dan sejumlah sahabat Rasulullah, kerusakan itu dalam bahasa Arabnya mafsadat, Pak. Ya. Tufsidu tadi kan, la tufsidu, jangan merusak. Mafsadat. Nah, ini adalah kekufuran dan perbuatan maksiat. Artinya berbuat kerusakan itu adalah kekufuran
dan berbuat maksiat. Tindakan mafsadat orang munafik adalah kedurhakaan kepada Allah. Orang yang mendurhakai Allah, mengajak orang lain untuk bermaksiat, itu merupakan merupakan kerusakan. Ya. Mengutip pandangan Salman Al-Farisi terkait ayat ini, orang munafik yang dimaksud dalam ayat ini tidak akan hadir kelak. Menurut Ibnu Jarir, tidak akan ada lagi orang yang berbuat mafsadat melebihi tindakan kerusakan orang munafik di zaman Rasulullah. Nah, ini panjang sekali, Pak. Saya singkat aja. Nah, itu tadi adalah larangan pertama untuk tidak merusak, ya, dalam artian merusak akidah, merusak sesama manusia. Kemudian larangan kedua, Pak. Apa, Pak, larangan kedua? Yaitu jangan syirik, Pak. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ya. Dan janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah padahal kamu mengetahui. Ini larangan syirik pertama, jangan mengadakan tandingan kepada Allah. Setelah tadi perintah pertama disuruh menyembah, maka jangan mengadakan tandingan kepada Allah, karena yang disembah mutlak hanya Allah, semua karena Allah. Nah, kenapa dilarang syirik ini, Pak? Karena syirik ini adalah suatu dosa yang paling besar, bahkan dosa yang tidak diampuni. Dosa selain syirik bisa saja Allah mengampuni sesuai dengan kehendaknya, tapi dosa syirik ini tidak diampuni kecuali kalau ia bertobat, minta ampun dan bertobat. Ini Allah katakan dalam surat An-Nisa 48, Pak. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa ma yusyrik billahi faqad iftara isman adzima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya alias syirik. Dia mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Jadi larangan pertama tadi adalah tidak merusak bumi. Yang kedua, jangan syirik. Dan di antara larangan-larangan di dalamnya masih banyak sekali, Pak. Tapi ya nggak bisa disebutkan banyak sekali, Pak. Ya. Tapi intinya itu bahwa ada perintah dan larangan yang kalau perintah itu tidak boleh dilakukan dengan hawa nafsu. Juga larangan juga enggak sembarangan dilanggar. Maka dengan adanya perintah dan larangan ini sejatinya untuk kemaslahatan kita semua, agar kita dalam beribadah menyembah kepada Allah itu sesuai dengan apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang. Nah, demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Langsung kita baca kafaratul majelis, ya. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.